Hari ini aku mau nyetrika sambil sedikit ngobrol tentang pernikahan. Tentang pernikahan yang tidak sehat, yang penuh tekanan, yang di dalamnya sudah tidak ada lagi rasa tenang. Padahal semua orang menikah pasti berharap bahagia, punya teman, hidup, tempat pulang, tempat bercerita, dan tempat merasa aman setelah lelah menjalani hari. Tapi kenyataannya, hidup dalam rumah tangga tidak selalu mudah. Tidak ada pernikahan yang benar-benar mulus. Setiap orang pasti diuji dari berbagai sisi, ekonomi, anak, mertua, keluarga, atau lingkungan. Namun, menurut aku, ujian yang paling berat adalah ketika sumber masalah itu justru datang dari pasangan kita sendiri. Karena suami bukan orang lain, dia adalah teman hidup yang setiap hari ada di dekat kita. Orang yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang dan bersandar. Maka ketika justru dia yang melukai, rasa sakitnya jauh lebih dalam. Kalau kita punya masalah dengan orang lain, selama pasangan masih ada di pihak kita masih merasa kuat. Tapi ketika yang menyakiti justru pasangan sendiri, kita bisa merasa benar-benar sendirian. Mau cerita bingung, mau pergi juga tidak mudah. Yang paling melelahkan adalah ketika semua itu tetap harus dijalani seperti biasa. Tetap bangun pagi, masak, mengurus anak, dan membereskan rumah, meski hati sedang lelah. Banyak orang tidak melihat luka itu, karena tidak tampak. Dari luar kita terlihat baik-baik saja, tersenyum, menjalani aktivitas seperti biasa. Padahal di dalam, perlahan kita kehilangan rasa tenang. Menurut aku, pernikahan yang tidak sehat bukan hanya soal sering bertengkar, tapi ketika rumah sudah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman, ketika pasangan justru menjadi sumber sakit hati, lalu apa yang harus dilakukan? Menurut aku, kita perlu melihat dengan jernih. Masalah ini masih bisa diperbaiki atau tidak? Kalau masih soal ego, komunikasi, kebiasaan, atau ekonomi yang masih bisa dibicarakan, itu masih bisa diperjuangkan, karena pernikahan memang tentang dua orang yang belajar tumbuh bersama. Kalau masih bisa dibicarakan, ya dibicarakan. Kalau masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Kalau masih sama-sama mau berubah, masih layak dipertahankan. Tapi ada batas yang tidak boleh diabaikan, seperti KDRT, perselingkuhan yang berulang tanpa perubahan, penghinaan, merendahkan pasangan, atau ketika tidak ada tanggung jawab untuk berubah sama sekali. Karena mempertahankan rumah tangga bukan berarti harus mengorbankan diri sendiri. Sabar itu penting, tapi bukan berarti bertahan di tempat yang terus melukai tanpa ada usaha perbaikan. Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan pernikahan, sampai lupa mempertahankan diri sendiri. Jadi jangan hanya bertanya, bagaimana cara mempertahankan pernikahan, tapi juga tanyakan, apakah hubungan ini masih sehat untuk dijalani? Karena rumah yang baik bukan hanya tentang tetap utuh, tapi tentang tetap aman, tetap manusiawi, dan tetap memberi ruang untuk kita tumbuh, bukan untuk perlahan hancur di dalamnya.